billahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wasahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali tentang reinkarnasi. Kenapa ini saya angkat kembali? Kebetulan ada saudara kita yang bertanya pada saya, Pak Samsudin, bagaimana tanggapan tentang reinkarnasi? Karena banyak yang mengatakan reinkarnasi itu tidak dikenal di dalam Islam. Begini saudara, sebenarnya reinkarnasi itu ada di dalam Islam. Tapi banyak orang yang tidak peduli. Ada ayatnya, nanti kita jelaskan. Kita harus memahami apa makna reinkarnasi. Reinkarnasi itu artinya dihidupkan kembali setelah mati, atau dibangkitkan kembali setelah mati. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang reinkarnasi, maka pasti kita berbicara tentang mati sebelum mati, atau mati di dalam hidup. Subhanallah. Saudara-saudara, coba perhatikan surat Al-A'raf ayat 25. Cuma di sini ada perbedaan tafsir. Di situ dijelaskan, di bumi ini kamu hidup, di bumi ini kamu mati, dan dari bumi kamu dihidupkan kembali atau dibangkitkan. Nah, dari bumi. Saya tidak sependapat kalau dikatakan dari bumi. Lebih tepat dikatakan di bumi ini kamu hidup,
di bumi ini kamu mati, dan di bumi ini kamu dibangkitkan. Apa sebab? Karena memang kita di bumi ini semua yang terjadi. Mati, hidup, dan dibangkitkan. Ada sebagian saudara berpandangan dari bumi kita dibangkitkan. Kenapa? Mereka menganggap ketika kita mati, dikubur, kita dibangkitkan kembali. Apanya yang dibangkitkan? Kita itu dibangkitkan di bumi ini setelah roh jiwa itu terlepas, itu namanya sudah dibangkitkan. Bukan di dalam kubur. Jadi kalau kita bicara tentang reinkarnasi, maka tanyalah kepada ahli-ahli makrifat. Pasti mereka faham. Matikan dirimu sebelum mati. Kalau kamu sudah mati, akan kuganti dengan diriku. Artinya kita dibangkitkan. Subhanallah. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka panalah wujud dirinya. Kalau sudah panah wujud dirinya, maka dia dibangkitkan kembali dalam keadaan suci mengalami Tuhan. Orang yang sudah mengalami Tuhan itu sebenarnya sudah reinkarnasi. Dia sudah melalui kematian. Yang disebut mati maknawiyah. Mati sebelum mati. Ada di dalam Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Surat Al-A'raf ayat 25. Itu sangat jelas. Di bumi ini kamu hidup, di bumi ini kamu mati, dan di bumi ini kamu dibangkitkan. Subhanallah. Ketika jiwa kita ini keluar, disitulah kita mulai dibangkitkan. Karena sebenarnya dalam hakikat yang disebut mati itu kita ini sekarang mati. Kita ini sekarang tidak punya daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa kita sekarang ini mati? Apa yang mati? Roh kita ini atau jiwa kita ini tertanam di dalam diri kita. Diri kita ini tanah. Atau jasad kita ini tanah. Tertanam di dalam. Roh itu mati. Jangan salah paham. Bukan berarti mati seperti. Artinya tertanam, terkubur. Setelah roh itu keluar dari diri kita, itu sudah bangkit kembali. Bagaimana cara? Mati sebelum mati atau mati dalam hidup. Jangan pernah melihat lagi dirimu.
Kalau kamu masih melihat dirimu, pasti kamu masih merasa bahwa aku ini ada. Aku ini yang mendengar. Aku ini yang melihat. Aku ini yang berkata-kata. Padahal bukan kita. Kita tidak punya hak sama sekali. Sudah jelas kalau kita mau memahami. Sudah dikunci dalam kalimat la haula wa la quwata illa billah. Ini kuncinya. Kita ini tidak punya daya upaya kecuali Allah. Jadi sebenarnya saudara, tujuan kita di dalam ilmu ma'rifat itu menfanakan diri atau mematikan diri sebelum mati agar kita bangkit kembali, dihidupkan kembali dalam keadaan suci mengalami Tuhan. Artinya diri kita ini terganti. Kami punya peribahasa di Sulawesi, guru-guru di Sulawesi mengatakan, saya pakai bahasa Indonesia, kata Allah, cari aku. Kalau kamu sudah menemukan aku, akan kubunuh engkau. Kalau kamu sudah mati, kuganti dengan diriku. Apa artinya? Kita sudah mati, diganti dengan Allah. Itulah yang dimaksud dibangkitkan, dihidupkan kembali dalam keadaan mengalami Tuhan. Orang yang sudah mengalami Tuhan itu, saudara, adalah orang yang betul-betul mengenal Tuhan. Orang mengenal Tuhan itu pasti bisa menerima segala keadaan, bisa menerima dualitas. Kalau ada orang pandai bercerita tentang Tuhan, pandai bercerita tentang tauhid, pandai bercerita tentang ma'rifat, tapi tidak bisa menerima segala keadaan, tidak bisa menerima dualitas, itu hanya teori. Hanya teori. Dia tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang betul-betul mengenal Allah, pasti dia bisa menerima segala keadaan. Apa sebab? La ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Makanya saya pernah buat satu syair. Kalau nggak salah saya sudah menyampaikan di grup. Kalau kamu masuk neraka, menyaksikan Allah di dalam neraka, kamu di neraka mengalami surga. Tapi ketika kamu masuk surga tidak menyaksikan Allah di dalam surga, kamu di surga merasakan neraka. Subhanallah. Artinya apa? Ketika kita di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, tidak menyaksikan Allah,
itu artinya kita betul-betul di dalam neraka. Tapi ketika kita di dalam kenikmatan, kebahagiaan, tidak menyaksikan Allah, kita dalam surga tapi mengalami neraka. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita di dalam kesusahan, penderitaan, kita harus menyaksikan Allah. Barang siapa menyaksikan Allah di dalam suatu penderitaan, kesusahan, kepedihan, dia akan mengalami surga. Itulah makna barang siapa di dalam surga menyaksikan Allah, atau barang siapa menyaksikan Allah di dalam neraka, dia akan mengalami surga. Barang siapa tidak menyaksikan Allah di dalam surga, dia akan mengalami neraka. Na'udzubillah. Saudara-saudara, beginilah ringkasan reinkarnasi yang saya sampaikan. Sebenarnya ini panjang ceritanya, tapi saya membuat konten paling lama 20 menit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.